Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 15-23. Judul renungan kita pada hari ini adalah hamba kebenaran. Pemilik sepeda motor memiliki hak penuh atas motornya, namun bukan berarti dia bisa memperlakukan motor itu seenaknya. Ketika bahan bakar habis dan dia nekat tidak mengisinya, tentu motornya menjadi tidak berfungsi. Demikian pula jika dia tidak merawat motornya dengan baik, mengabaikan kondisi ban atau rem yang telah aus misalnya, alih-alih dapat dipakai dengan nyaman, bisa-bisa malah membawa celaka. Allah adalah pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Dengan demikian, alam semesta ini ada di bawah kuasanya. Dia berhak melakukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menurut kehendaknya, termasuk menghukum manusia yang tidak mau taat kepadanya. Namun alih-alih menghukum, Allah memberikan kesempatan manusia berdosa, beroleh keselamatan. Tidak main-main. Allah sampai rela mengorbankan putra tunggalnya. Sekalipun berkuasa, Allah tidak bertindak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Allah tetap setia pada hakikatnya sebagai Sang Maha Kasih. Bertolak belakang dengan Allah yang rela mengesampingkan kekuasaan demi kasihnya, sebagian orang justru mencari dan memanfaatkan kekuasaan agar dapat bertindak sesuka hati tanpa mengenal kasih. Padahal dimerdekakan dari dosa bukan berarti bisa bebas berlaku semau kita. Allah memberi kemerdekaan atas dosa supaya kita memiliki hidup baru dalam kebenaran. Dengan kata lain, Allah mengentaskan kita daripada perbudakan dosa supaya kita diperbudak kebenaran. Karena itu kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Tidak ada kebebasan mutlak. Kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan, menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya, Adi Gunawan. Hari ini ada special edition, yaitu renungan spesial untuk kemerdekaan, gitu ya. Nah, ini kita membahas apakah hidup Anda itu sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Oke, pembahasannya adalah seperti itu. Apakah hidup Anda sudah mengalami kemerdekaan yang sejati? Oke. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai yang ke-23 gitu ya. Mari kita baca sama-sama. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, kita lanjutkan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu telah menjadi hamba Allah. Kamu telah beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, mari kita membahas ayat yang ke-15 ya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita berada di bawah hukum Taurat, tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi seringkali orang tuh menilai kekristenan itu secara keliru, gitu ya. Jadi orang-orang seringkali menilai kekristenan itu dengan cara, karena di dalam kekristenan itu keselamatan adalah pemberian Tuhan, maka yang terjadi adalah kekristenan boleh seenaknya untuk berbuat dosa, karena toh sudah dijamin oleh Tuhan keselamatannya. Jadi ketika sudah dijamin oleh Tuhan keselamatannya, maka yang terjadi adalah apapun perbuatan-perbuatan dosa ya bisa dilakukan dengan seenaknya sendiri. Ya toh.
Karena kekristenan terkenal dengan konsep yang namanya justification only by faith alone. Jadi pembenaran hanya karena iman saja. Konsep ini kalau tidak dimengerti dengan baik akan menyebabkan orang seenaknya berbuat dosa. Toh, kita tetap dapat kasih karunia kok. Saudara, sebagai ilustrasi gini ya. Katakanlah di Jepang. Di Jepang itu ada gempa bumi gitu ya. Gempa bumi, kemudian yang terjadi adalah bangunannya runtuh semua. Nah, ketika bangunannya itu runtuh semua, terus kemudian ada nenek-nenek yang terjebak di dalam bangunan itu. Terjebak selama 1 atau 2 hari. Kemudian yang terjadi, sekarat ini, hampir mati nih. Kemudian ada tiba-tiba suara yang terdengar, ini sini ini ada orangnya nih, masih hidup, masih hidup. Kemudian dibongkarlah tempat daripada timbunan-timbunan puing-puing itu, dan yang terjadi adalah nenek itu bisa diselamatkan. Saudara, pertanyaannya gini, ketika nenek itu dibawa, dirawat apa gini gitu, nenek itu kemudian sembuh. Dan dia pengen mencari sang penyelamatnya. Siapakah yang waktu itu menyelamatkan saya? Dan luar biasanya, nenek ini mencarinya sampai ke seluruh Jepang. Sehingga akhirnya ketemu yang menyelamatkan itu siapa. Saudara tahu apa tuh namanya? Makna daripada kisah ini ya. Ketika seseorang itu diselamatkan, orang itu pasti pengen mencari, pengen berterima kasih, bahkan kalau perlu mengabdikan dirinya kepada orang yang menyelamatkan. Betul ya? Karena apa? Seandainya tidak ada orang itu, kita sudah meninggal. Seandainya tidak ada pemuda itu, maka nenek ini sudah meninggal. Maka yang terjadi adalah seorang yang diselamatkan itu akan mencari, mencintai, mengabdikan dirinya terhadap orang yang menyelamatkan. Nah, masalahnya kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya masuk neraka. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya mencari, menyelamatkan kita. Masakan kita tidak mengabdikan dirinya, terus berbuat seenaknya sendiri, berbuat dosa seenaknya sendiri, kemudian mendukakan hati Tuhan. Tidak masuk akal, bukan? Jadi, bagi orang yang mengatakan bahwa, oh, keselamatan di dalam Kristen itu enak. Sekali diselamatkan cuma beriman tok, kemudian berfoya-foya untuk berbuat dosa. Seenaknya berbuat dosa, toh tetap diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang seperti ini menganggap bahwa tidak ada relationship antara yang menyelamatkan dan diselamatkan. Gitu ya. Kalau ada relationship, maka orang yang diselamatkan itu pasti ingin memiliki hubungan baik dengan orang yang menyelamatkan. Nah, orang yang menyelamatkan atau pihak yang menyelamatkan lebih tepatnya, di sini adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu kudus, Tuhan itu benci dosa. Nah, kalau Tuhan itu benci dosa, berarti yang diselamatkan juga harus seperti yang menyelamatkan kan? Juga harus benci terhadap dosa. Pertanyaannya, saudara benci terhadap dosa atau enggak? Oke, itu patut direnungkan ya. Oke, selanjutnya. Ayat 16 dikatakan gini, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Nah, konsep yang paling penting ini adalah gini ya. Hamba di dalam bahasa Yunani itu doulos. Doulos ini, hamba ini tidak memiliki kemampuan untuk berkuasa terhadap dirinya sendiri. Jadi, jikalau dia itu dibeli oleh pihak lain, sang pemilik, maka sang pemilik ini memiliki hak 100% penuh, hamba ini mau disuruh apa, terserah. Bahkan di sini dikatakan ya, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun kepada ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Jadi baik hal yang baik maupun hal yang buruk, kalau Anda sudah dibeli oleh sang tuan, sang majikan, Anda disuruh apapun harus nurut. Itu konsep hamba di abad pertama. Harus seperti ini. Maksudnya harus seperti ini. Maksudnya kita harus memahaminya seperti ini. Itu ya. Artinya itu menuntut ketaatan yang mutlak. Oke? Nah, ayat 17 dikatakan gini. Tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Artinya apa hamba dosa? Berarti apapun yang kita lakukan itu untuk keberdosaan. Tidak ada satupun yang kita pernah lakukan untuk kebaikan atau memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kamu adalah hamba dosa.
Kalau hamba dosa, tuannya siapa? Pasti iblis, bukan? Nah, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, ada suatu perubahan dari hamba dosa akibat kenal Kristus jadi hamba kebenaran. Nah, istilah hamba kebenaran ini dimunculkan di dalam ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, menariknya di sini ya. Apa definisi hamba kebenaran? Definisinya ternyata ada di ayat 17. Dikatakan nih, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, nah ini ya, kamu sekarang, berarti dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Nah, apa aktivitas hamba kebenaran? Nah ini, segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi, seorang yang berstatus hamba kebenaran, itu memiliki kerinduan, ini ada kata-kata segenap hati. Artinya apa segenap hati? Tanpa paksaan, setulus hati. Pengen apa? Hidupnya tuh diajar terus oleh firman Tuhan. Pertanyaannya sebagai perenungan bagi kita semua yaitu, apakah kita memiliki deep inside in our heart, memiliki hati yang pengen diajar oleh firman Tuhan? Atau kita selama ini, waduh, saat itu mendengar firman atau kebaktian online, itu merasa terpaksa. Di dalam orang yang jadi hamba kebenaran, tidak ada hati yang merasa terpaksa untuk mendengarkan firman Tuhan atau doing the word of God atau melakukan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi jikalau Anda selama ini ada yang merasa paksaan, a big question mark, tanda tanya besar. Anda ini sebenarnya hamba dosa atau hamba kebenaran? Coba tanyakan pada diri Anda sendiri ya. Anda yang tahu jawabannya. Ayat 18 dikatakan gini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Orang mungkin akan bertanya-tanya, dengan cara apakah kita dimerdekakan dari dosa? Dengan cara bagaimanakah kita dimerdekakan dari dosa? Nah, kita dengan cara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kok kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Untuk dimerdekakan daripada dosa. Karena tanpa pengorbanan di kayu salib, tanpa inisiatif daripada Kristus, kita tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Mungkin kita bertanya lagi, lah ya, kenapa kok seperti itu? Karena melalui perbuatan baik manusia, manusia tidak akan mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Dikejar lagi pertanyaan, mengapa kok perbuatan baik manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena perbuatan baik manusia di dalam seumur hidupnya tidak ada satupun yang 100% itu baik. Saudara yang menyaksikan tayangan ini, apakah Anda merasa yakin dalam hidupmu dari nol lahir sampai sekarang itu benar-benar 100% murni di hadapan Tuhan? Melakukan yang terbaik, tak pernah berdosa satupun. Enggak kan? Pasti pernah bersalah, pasti pernah berdosa, pasti pernah melukai hati Tuhan. Nah, di dalam konsepnya ini, melukai hati Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam Roma yang kita baca tadi 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi tidak peduli menurut manusia, oh dosanya kecil, dosanya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Upah dosa, maut. Jadi jangan main-main terhadap dosa. Nah, kalau perbuatan baik manusia itu tidak bisa menyelamatkan, maka penebusan Kristus di kayu salib yang menggantikan yang seharusnya kita yang ditebus, yang seharusnya kita yang mati, maka Yesus yang menebus keberdosaan kita di kayu salib. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Seharusnya dia yang mati, tetapi Kristus menggantikan posisi kita yang seharusnya mati itu, kemudian mewakili kita di hadapan Tuhan, dan menjadi pengantara imam besar yang agung bagi kita. Kristus itu. Oke? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan gini, akulah jalan dengan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku.
Yang perlu direnungkan adalah, apakah saudara selama ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Menerima secara pribadi. Bukan kalau ditanya, oh ya dari kecil saya Kristen. Bukan itu pertanyaannya. Accept Him as a Savior in your life. Terima dia sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Itu beda dengan, oh iya saya percaya sejak lahir. Saudara, keselamatan tidak ada yang nunut. Gitu ya, toh. Oh ikut orang tua apa? Tidak ada. Kok tahu kalau nggak ada? Saudara kalau baca dalam kitab Roma pasal yang ke-9, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Yakub dan Esau itu satu keluarga, kembar lagi. Tapi satu Tuhan benci, satu Tuhan berkenan. Kalau keselamatan itu bisa nunut keluarga, ya berarti Esau-nya itu kan nunut orang tuanya, yaitu Ishak. Tapi kan tidak seperti itu. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Kembar loh ini. Seperti itu. Jadi tidak ada keselamatan yang, oh ya dari lahir keselamatan, nggak ada. Pastikan Anda memiliki turning point in your life. Jadi keselamatan, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu dibangkitkan daripada orang mati, maka dia akan diselamatkan. Begitu ya. Ayat 19, ini adalah menggambarkan perubahan perilaku. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan, maka sekarang kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Jadi poin di sini adalah, apakah kita mengalami perubahan perilaku sebelum terima Yesus dan sesudah terima Yesus? Mungkin ada orang yang ngomong gini ya, loh yang mengalami perubahan perilaku itu kan yang model kayak gini. Oh dulu mungkin pembunuh, terus atau apa namanya perampok, atau mau mengalami tindakan kriminal lah. Nah, kemudian orang-orang yang seperti itu yang mengalami perubahan perilaku. Lah, saya ini kan tidak pernah membunuh, merampok, ya toh, kemudian korupsi. Lah, terus perubahan apa di dalam diri Anda? Perubahan dalam motivasimu berbuat baik. Itu penting. Saudara seringkali gini ya, orang berbuat baik tanpa kita sadari ya. Ya enggak apa-apalah kita berbuat baik ambil orang lain. Nanti apa? Ujung-ujungnya, ya nanti kita perlu sama orang lain itu bisa membantu kita. Wajar toh? Pandangan itu kelihatannya wajar ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya enggak apa-apalah, bantu-bantulah. Nanti siapa tahu kita butuh, kita juga dibantu sama orang lain. Saudara, di dalam pernyataan itu, ada motivasi apa? Aku do something good, melakukan sesuatu yang baik. Tujuan akhirnya itu apa? Nanti ngarep nolak aku kesusahan. Kalau aku kesusahan, aku ini dibantu. Self-centered. Jadi di dalam ungkapan itu ada filsafat yang tersembunyi bahwa kita itu yang jadi dasar daripada motivasi do something good. Tapi kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah diselamatkan. Terus buat apa untuk berbuat baik? Berbuat baik bukan tujuan untuk diselamatkan. Tetapi sebagai apa? Mengekspresikan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang seharusnya kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Itu yang kita praktekkan kepada orang lain. Itulah motivasi kita berbuat baik. Yaitu menjadi gambar dan rupa Kristus. Meniru Kristus. Meneladani Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah meneladani Kristus? Jadi berbuat baik bukan mengharapkan balasan. Tetapi berbuat baik dengan tujuan untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. To glorify and enjoy Him forever. Jadi bukan keselamatan untuk bukan untuk perbuatan baik untuk diri sendiri. Sama seperti keselamatan melalui perbuatan baik ya. Keselamatan melalui perbuatan baik itu sebenarnya di dalam filsafat yang terselubung itu ingin mengatakan apa sih? Aku melakukan perbuatan baik supaya aku selamat. Jadi apakah saudara mencium adanya ketulusan atau ketidaktulusan di dalam filosofi ini? Aku melakukan perbuatan baik supaya apa? Aku
diselamatkan. Kalau kekristenan, aku melakukan perbuatan baik supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan untuk diriku, tetapi for the glory of our God. Saudara catch the point? The difference thing? Oke? Let's continue. Ayat 20, pada waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Hamba dosa, bebas dari kebenaran. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu namanya either or. Kalau ndak A, ya B. Ndak bisa di tengah-tengah. Saudara ndak bisa mengatakan, oh aku ya kedua-duanya. Kadang ya hamba dosa, terus kadang ya hamba Tuhan gitu. Hamba kebenaran. Gak bisa. Anda harus milih. Mau jadi hamba iblis, hamba dosa, iblis yang jadi Tuhanmu, atau jadi hamba kebenaran, yaitu Tuhan yang jadi Tuhanmu. Jadi kekristenan ini biner, either or. Kalau tidak hamba dosa, ya hamba kebenaran. Gak bisa memilih atau tidak kedua-duanya. Anda harus punya status. Gitu ya. Nah, buah dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari, dari status diri kita, apakah kita hamba kebenaran atau hamba dosa? Nah, itu yang dikatakan di sini adalah buah. Disebut buah. Apakah itu buah kebenaran ataupun buah daripada dosa. Jadi, itu adalah lebih ke arah hasil. Hasil yang kita tunjukkan, kita hasilkan ya. Jadi kita hasilkan dari status kita. Kalau status kita hamba dosa, ya maka hasilnya adalah perbuatan-perbuatan yang dosa, yang memalukan. Tapi kalau kita hamba kebenaran, maka hasilnya adalah buah yang memuliakan nama Tuhan. Itu kesaksian hidup. Ayat 22. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 22 ini kontras dengan ayat 21. Bukan berarti keselamatan melalui perbuatan baik loh ya. Sekali lagi ya. Karena ini ada kata-kata kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Seolah-olah buah ini hasil daripada perbuatan baik ini berpengaruh terhadap hidup kekal. Saudara, Anda diselamatkan justification only by faith alone. Hanya karena iman saja, bukan karena perbuatan baik. Nah, buah yang dihasilkan yang dimaksud di sini yaitu adalah kesaksian bahwa status kita itu diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, tidak mungkin orang yang menerima Kristus itu tidak mengalami progressive sanctification. Jadi penyucian yang terus-menerus. Jadi buah yang dimaksud sini adalah penyucian terus-menerus yang dialami oleh para pengikut Kristus. Penyucian terus-menerus yang dialami oleh para pengikut Kristus. Gitu ya. Nah, lanjut. Ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengartikan tadi buah yang membawa kamu kepenusan, ialah hidup kekal, dan hidup kekal itu dipengaruhi oleh buah tersebut yang perbuatan baik, kesaksian kita dan lain sebagainya, maka tidak mungkin hidup kekal itu adalah karunia Allah. Karena definisi karunia itu adalah Allah memberikan kepada yang tidak layak. Nah, kalau hidup kekal itu adalah karunia, pemberian kepada kita yang tidak layak, masakan itu melalui perbuatan baik? Tidak, bukan. Oke? Dari sini menafsir Alkitab itu kita harus konsisten ya. Tidak boleh berkontradiksi. Itulah sebabnya buah dari hamba kebenaran adalah kekudusan yang terus-menerus. Progressive sanctification. Yang membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan itu yang menjadi syarat keselamatan. Tetapi hasil daripada Anda diselamatkan, Anda akan mengalami progressive sanctification. Penyucian yang terus-menerus. Nah, kembali ke tema semula, apakah Anda sudah mengalami kemerdekaan di dalam hidup Anda yang sesungguhnya, dalam pengertian rohani tentunya? Saudara perhatikan baik-baik. Seandainya Anda merasa, oh ya aku sudah mengalami kemerdekaan, aku bisa ke sana ke sini, clubbing apa gini gitu. Pokoknya ya kehidupan yang hedonis lah ya. Aku merasa bebas. Justru ketika Anda melakukan itu, Anda justru terikat oleh dosa.
Karena ketika Anda disuruh melepaskan hal-hal tersebut, Anda tidak bisa, bukan? Anda merasa tergantung terhadap narkoba misalnya, terhadap rokok misalkan. Anda merasa tergantung, kan? Nah, tapi ketika dalam ketergantungan itu, Anda merasa kebebasan. Nah, kebebasan yang Anda rasakan itu adalah kebebasan semu yang iblis ciptakan supaya Anda tidak mau mendekat kepada Tuhan, tetapi mendekat kepada iblis. Jadi, di dalam hidup ini, Anda sudah merasakan kebebasan yang sebenarnya atau belum? Jikalau belum, saya mengundang Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan rasakan kemerdekaan yang sebenarnya, hidup bersama-sama dengan Kristus sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.